Assalamualaikum semuanya. Perang yang dilancarkan oleh Los Chapitos melawan La Mayiza telah merenggut nyawa lebih dari 300 orang. Selain setidaknya 280 orang hilang sejak September tahun lalu dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Mereka adalah dua kartel yang sangat kuat yang bisa terus berperang selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, karena mereka tidak hanya dipersenjatai dengan baik tapi juga punya kapasitas rekrutmen yang besar. Sehingga jika salah satu pasukan terbunuh atau tertangkap, keesokan harinya mereka akan menggantinya. Masalahnya adalah pemerintah Meksiko hanya menangkap orang-orang bersenjata yang disebut sebagai umpan meriam, sementara sangat sedikit pemimpin tingkat tinggi yang ditangkap. Sejak video ini dibuat, hanya 2 pimpinan faksi sel yang ditahan oleh pemerintah Meksiko. Yang pertama adalah Mario Alexander Gamez, salah satu penanggung jawab keamanan La Chapiza yang ditangkap 19 September di Santa Fe. Dan sebulan kemudian, pada 22 Oktober, tentara menangkap Edwin Antonio Rubio Lopez, salah satu pemimpin faksi sel La Mayiza. Selama penangkapan Mario, 6 sikario juga ditahan dengan 8 senjata panjang, 1 baret kaliber 50, 8 senjata pendek, 25 magasin, 930 selongsong peluru, dan 3137 pil fentanyl. Dan dalam penangkapan Edwin Antonio, tentara menembak 19 pengawalnya. Setelah itu, tidak ada pemimpin lain yang dilaporkan tewas atau ditangkap, melainkan sikario tingkat rendahan yang menambah daftar penangkapan. Selama bentrokan antara dua faksi di pedesaan Culiacan seperti Elota, Navolato, dan San Ignacio, kadang-kadang terjadi baku tembak yang berlangsung berjam-jam. Keesokan harinya, pihak berwenang hanya menemukan kendaraan, selongsong peluru, peralatan taktis, tapi tidak ada mayat. Perang akan terus berlanjut sampai salah satu dari mereka bunuh diri, karena tidak ada yang akan menyerah. Tapi memang benar bahwa mereka hanya membunuh sikario kelas rendah. Para pimpinan terlindungi dengan baik. Pengamat Meksiko yakin bahwa perang hanya akan berhenti sampai pemimpinnya ditangkap, karena sikario kelas rendah itu mudah digantikan. Ketidakamanan di Sinaloa menyebabkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan peringatan pada hari Jumat lalu yang menyarankan warganya untuk menghindari atau pergi melewati kota Culiacan dan Mazatlan, karena mereka terus menerima laporan kekerasan yang tidak hanya kekerasan kartel tapi juga kendaraan yang dicuri, tempat usaha dibakar, jalan diblokir, ditawan, dan mobil dirampas dari penumpangnya. Peringatan keamanan tersebut tertulis, perang tanpa pemenang. Perang antara dua kartel yang menciptakan ketidakpastian ekonomi juga meningkatkan kejahatan lain oleh kelompok masyarakat sipil. Banyak masyarakat mulai mencuri apa saja agar bisa menghidupi keluarganya. Dan disitulah kartel menawarkan pekerjaan untuk masyarakat yang kebingungan itu. Kedua belah pihak terus mencari strategi lain untuk saling menghabisi. Siapa yang menang? Bukan siapa-siapa, semua orang kalah. Selama pemerintah Meksiko tidak punya strategi intelijen untuk mencari dan mengejar para pimpinan kedua faksi, masalah ini akan terus berlanjut tanpa batas waktu. Dan akibatnya jumlah kematian akan terus bertambah. Kenapa bisa begitu? Karena banyaknya senjata dan amunisi yang dimiliki kedua kelompok. Ditambah lagi kegiatan yang dilakukan oleh aparat hanyalah berpatroli di jalan-jalan dan pergi ke TKP ketika sudah terjadi pembunuhan. Analisis yang dilakukan DEA menyatakan bahwa jumlah pengiriman senjata yang disita di awal tahun ini saja meningkat 40% dibandingkan penyitaan pada tahun 2024. Ada desas-desus bahwa Chapiza akan berelasi dengan CCNG untuk mengalahkan Mayiza. Kartel Sinaloa sebenarnya adalah musuh bebuyutan CCNG, tapi saya tidak tahu ada politik apa di belakangnya. Tapi kabar tentang kemungkinan relasi itu cukup santer. Bahkan pada bulan September 2024 saja, kartel CCNG telah menyerang kamp La Mayiza dan direkam. Serangan itu terjadi pada siang hari saat La Mayiza istirahat siang.
Pada hari sebelumnya, 10 truk pasukan Lama Yiza pergi untuk mengisi camp di Navolato. Jadi hanya tersisa sekitar 13 orang saja yang ada di camp itu. Tak dari mana informasinya, tapi setelah mengetahui bahwa 10 truk pasukan Mayiza pergi, JJNG datang dan membombardir tempat itu. Saat JJNG datang, sebenarnya salah satu Sicario Mayiza sudah tahu karena mereka berpatroli di sekitar jalan menuju camp. Tapi mereka tidak sempat kembali dan menghubungi rekan-rekannya karena sudah tewas karena baku tembak. Beberapa lainnya dihabisi dengan cara ala kartel. Setelah sampai di camp, terjadi baku tembak selama 40 menit. 3 orang Sicario Mayiza menyerah. Seharusnya 3 Sicario itu melawan sampai akhir. Setidaknya mereka akan tewas karena luka tembak. Tapi karena ada sedikit harapan di hatinya bahwa JJNG akan melepaskan mereka, maka mereka menyerah begitu saja. Walaupun ada sedikit ruang di hati mereka yang tahu bahwa sebentar lagi nasib mereka akan mengenaskan. Dan itu benar, 3 orang yang menyerah dihabisi dengan cara yang sangat sadis. Dan salah satu videonya beredar di internet. Videonya berdurasi 1 menitan yang direkam pada siang hari di area lahan perbukitan. Video dibuka dengan korban sudah tewas di tanah. Ada beberapa Sicario bersenjata berdiri di sekitarnya. Ada lagu Meksiko yang jadi lagu latarnya. Sicario itu menggunakan parang yang panjang. Kepalanya sulit dilepas. Ada Sicario lain yang memegangi kepalanya. Di momen itu korban sudah tewas. Menurut saya, kejadian itu tidak benar-benar diniatkan untuk direkam karena angle kameranya yang jelek. Seakan-akan ada satu Sicario yang tiba-tiba membuka HP dan merekamnya secara amatir. Karena leher tidak mau putus, Sicario membalikkan badannya menghadap ke bawah. Dilanjutkanlah lagi kegiatan itu. Sicario lain mengambil alih parangnya, seakan-akan menggergaji leher korban. Badan korban diinjak oleh Sicario lain. Sebelum lehernya terputus, videonya pun berakhir. Jika benar serangan camp itu ada kaitannya dengan rencana kerjasama antara JJNG dan Chapiza, maka perang internal Sinaloa akan lebih mudah ditebak. Karena JJNG adalah kartel yang tidak hanya kuat, tapi juga barbar dalam perang terbuka. Karena itulah JJNG menjadi kartel dengan perkembangan paling pesat dan jadi kartel terkuat nomor 2 di Meksiko saat ini. Harapan terbesar saya bukan tentang siapa yang menang, tapi saya sangat mengharapkan bukan hanya perang kartel selesai, tapi kartel itu sendiri pecah dan bubar. Sekian untuk pembahasan kali ini. Jauhi narkoba sebisa mungkin, tetaplah aman, dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.